Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudaraku yang beriman, mari kita sama-sama kembali menyaksikan video ceramah singkat lagi dari orang Wong Kito, Jemu Batu Ampar, Lintang 4 Lawan. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kita selalu saling mengingatkan agar kita senantiasa istiqomah di jalan Allah, senantiasa selalu tetap berpegang teguh pada tali mukhul Allah. Oleh karena itu, bahwa sepantasnya kita memang mesti istiqomah dengan tujuan agar kita semuanya selamat dunia dan selamat akhirat. Bahkan bukan hanya sekedar itu, Allah telah menjanjikan siapa saja yang istiqomah di jalan Allah ini, selama hidupnya dia tetap berpegang teguh pada jalan Allah, maka Allah berjanji akan memberikan surga kepadanya, dan bahkan di surga itu pun Allah akan memberikan apa yang dia mau. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat yang ke-41, surat Fusilat, ayatnya yang ke-30, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, bagi siapa saja yang mengakui, bagi siapa saja yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhannya, lalu kemudian dengan mengaku Allah sebagai Tuhan, beriman yang kuat kepada Allah, mengikuti perintah Allah, berpegang teguh dia, istiqomah dia, sampai mati dipertahankan istiqomah di jalan Allah, tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang berada di sekitar. Barangkali ada yang mengatakan sok alim, barangkali ada yang mengatakan sok rajin, tidak peduli. Yang jelas dia tetap teguh pendirian kepada Allah, dia istiqomah di jalan Allah dengan menegakkan kebenaran. Maka Allah berkata, dan Allah katakan kepada mereka itu, jangan takut dan jangan pernah kamu bersedih hati. Kenapa? Karena kelak di akhirat nanti itu Allah akan memberikan balasan surga yang dijanjikan oleh Allah, yaitu dia boleh memperoleh apa saja yang dia minta.
Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada salah satu contoh orang yang istiqomah yang patut kita tiru, yaitu Bilal bin Rabah, di mana pada waktu itu Bilal bekerja dengan salah satu pemuka Quraisy. Lalu kemudian Bilal ini secara diam-diam masuklah dia ke agama Islam, karena agama Islam adalah menurutnya dan memang nyatanya innad dina indallahil Islam, agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Masuklah Bilal ini, suatu saat dipanggil oleh tuannya, Bilal, kemari. Ya bos, kamu masuk Islam? Betul bos. Sebetulnya kamu ini siapa Bilal? Saya budak bos. Budak siapa? Ya budak bos. Tuh kamu tahu, kamu budak saya yang gaji saya. Kenapa kamu masuk Islam tanpa seizin saya? Bos, saya memang benar budak bos, yang gaji bos. Lalu masalah perkara agama tidak ada hubungannya dengan bos. Berani kamu? Dari kemarin disiksa kamu bilang, terserah, mati kamu. Ya wis lah, artinya tidak jadi masalah. Lalu kemudian disiksalah Bilal ini, dipanaskan di padang terik, di bawah matahari yang begitu terik, lalu ditambahkan dengan batu yang besar di atas perutnya, itu keluar darahnya, menyucur darahnya. Lalu kata tuannya tadi itu, Bilal, bagaimana? Kamu mau masuk, tetap masih mau masuk Islam atau kembali ke agamaku? Apa ucapan Bilal? Allahu ahad, Allahu ahad. Artinya Bilal tetap mempertahankan keislamannya, tidak peduli dia dengan apa yang terjadi, tidak peduli dengan apa yang dialaminya. Yang penting dia tetap menuhankan Allah, dia istiqomah menahankan keislamannya itu, dan itu semata-mata untuk Allah. Lalu kemudian ini kita kembalikan kepada diri kita, bahwa kita semuanya memang sudah Islam, kita semuanya sudah tidak seperti siksaan seperti sebelumnya, seperti Bilal tadi itu. Tapi kita ini sekarang hanya sekedar diminta untuk terus melanjutkan, untuk terus mengistiqomah di jalan Allah, yang tujuannya bukan menyelamatkan orang lain, tujuannya menyelamatkan diri kita sendiri. Dan itu pun akan mendapatkan balasan surga yang di dalamnya itu boleh meminta apa saja. Lalu kemudian Allah katakan orang yang istiqomah ini ada jaminan dari Allah. Apa itu? Kita lihat ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Allah katakan janji Allah bagi orang-orang yang istiqomah, bagi janji Allah bagi orang-orang yang meneguhkan pendirian terhadap jalan Allah yang benar, berjalan di atas rel-rel kebenaran, berjalan di atas aturan-aturan yang telah Allah tetapkan, istiqomah. Maka Allah katakan, kamilah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya sorga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Subhanallah. Allah melindungi kita dunia dan akhirat. Allah akan melindungi kita selama hidup di dunia, aman sudah. Di akhirat pun Allah telah memberikan ganjaran bagi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah tadi itu, surga. Kalau kita tanya,
Siapa yang gak mau masuk surga? Jawabannya semuanya mau. Sebelum masuk surga ada amalan dulu, ada yang harus kita lakukan dulu. Tidak serta-merta kita langsung tiba-tiba kujuk-kujuk langsung bisa masuk surga begitu saja. Tidak bisa. Ada amalan, ada keistiqomahan. Nah, terkadang kita lain. Istiqomah kita terkadang terbatas. Diberikan sedikit ujian, hilang lagi. Nah, yang Allah minta ini bahwa kita tetap istiqomah, tetap kita berjalan, tetap kita terus teguh pendirian di jalan Allah. Maka daripada itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama untuk saling mengingatkan agar kita tetap selalu istiqomah di jalan Allah, agar senantiasa kita semata-mata tetap meneguhkan pendirian kita, tidak peduli dengan apapun yang mengucapkan terhadap diri kita, tidak peduli dengan apapun yang terjadi di sekitar kita. Artinya, jangan pedulikan kata orang lain. Ikutilah kata hati kita agar kita tetap berada di dalam jalan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kalau yang benar pasti datangnya dari Allah, kesalahan datangnya saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.